Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi salaka biibadihi nahjas siratal mustaqim. Wahtassa bil inayati man ata ila babihi biqalbin salim. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa ashhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Bapak Ibu jamaah salat subuh rahimakumullah. Insyaallah pagi ini kita lanjutkan kuliah subuh kita. Pagi ini kita membahas bidang ilmu tasawuf dengan menggunakan kitab rujukan, yaitu kitab Penawar Hati, yang sudah lama kita cuti membahas kitab ini. Pada beberapa bulan yang lalu kita sudah selesai membahas bahagian yang pertama dari kitab ini, yaitu mensucikan anggota tubuh yang zahir dari segala dosa zahir. Pagi ini kita masuk ke bahagian yang kedua, yaitu mensucikan hati dari segala dosa batin. Bab yang kedua yaitu qalbun. Di qalb itu biasanya diterjemahkan ke dalam bahasa Indonesia hati atau jantung hati. Jadi dalam bab yang kedua ini nanti ada 10 pasal atau 10 sifat-sifat tercela yang mesti kita hindari, yang menyebabkan atau sumber dari dosa-dosa batin. Sebelum kita membahas sifat-sifat tercela yang mesti kita jauhi yang berkaitan dengan hati, terlebih dahulu kita lihat dulu apa itu definisi dari hati atau qalb. Menurut pengarang, qalb itu atau hati itu terbagi kepada dua. Yang pertama disebut dengan qalbu jasmani atau hati jasmani, dan yang kedua disebut dengan hati rohani atau qalb ar-ruhani. Apa itu yang dimaksud dengan hati jasmani? Yaitu daging yang ditaruhkan di dalam dada sebelah kiri yang menyerupai seperti jantung pisang. Jadi itu yang dimaksud dengan hati qalb jasmani, yaitu jantung yang berada di rongga dada sebelah kiri. Jadi sebenarnya qalb itu yang dimaksud adalah hati jantung, yaitu yang berfungsi sebagai alat pompa darah yang mengedarkan darah ke seluruh tubuh. Yang kedua, qalbu ruhani atau jantung hati ruhani, yaitu sesuatu yang mulia, yang mengetahui, yang mengenali, yang memahami, dan yang memahami daripada diri manusia, dan ia adalah hakikat manusia.
inilah yang dimaksud dengan hati ruhani itu, yaitu hakikat manusia itu sendiri. Dan ia juga yang dikehendaki dengan perkataan kepadanya, dan ia juga yang disuruh dan yang dilarang. Dan baginya ada hubungan, ada sangkut paut dengan kalbu jasmani. Jadi kalau Allah Subhanahu wa taala memerintahkan manusia dan melarang manusia, hakikatnya yang disuruh atau yang diperintahkan itu dan yang dilarang itu adalah hati tersebut, yaitu hakikat dari manusia itu. Sebab anggota tubuh yang sehari ini adalah hanya sebagai anggota yang hanya mengikut kehendak dari hati tersebut. Jadi antara hati jasmani dan hati rohani itu walaupun ia berbeda, tapi ada hubungan. Persangkutan antara keduanya menyerupai seperti persangkutan arat dan jisim, atau persangkutan antara yang memakai dengan perkakas, dengan perkakas. Jadi hubungan antara hati jasmani dengan hati rohani itu adalah seperti hubungan antara jisim dan arat. Sebelumnya kita sudah menjelaskan apa itu arat. Arat yaitu gerak dan diam. Jadi hubungan antara hati jasmani dan hati rohani itu seperti hubungan jasmani atau benda dengan arat. Apa itu arat? Gerak dan diam. Seperti karakter yang memegang ini kok, punya diam, gerak dan diam ini disebut dengan apa? Arat. Gerak dan diam kertas ini dan kertas itu disebut dengan hubungan antara arat dengan jasmani, dengan benda. Atau seperti hubungan antara yang memakai alat dengan alat. Jadi antara orang yang memakai alat dengan alat yang dipakai. Jadi ada hubungan antara hati jasmani dan hati rohani. Mungkin untuk lebih mudah dipahami, hakikat manusia itu secara jasmani berpusat di jantung hati jasmani tersebut. Jadi yang dimaksud dengan hati jasmani, hati rohani itu bukan hanya segumpal daging, tetapi adalah identik dengan ruh. Ruh itulah hakikat dari manusia. Dan apabila disebutkan kalbu atau jantung hati dalam bab ini, maka dikehendaki makna yang kedua. Jadi dalam ilmu tasawuf, dalam pembahasan ilmu tasawuf, kalau disebutkan hati, maka yang dimaksud adalah hati dalam pengertian yang kedua, yaitu hati ruhani, bukan hati jasmani. Kalau hati jasmani itu kajian orang yang bidangnya adalah ilmu biologi, ilmu kedokteran, itu yang mengkaji. Tapi kalau hati ruhani itu adalah bidang kajian ilmu tasawuf. Dan ialah yang dikehendaki dengan firman Allah Ta'ala, qulir ruhu min amri rabbi. Inilah yang dimaksud dengan firman Allah Subhanahu wa Ta'ala, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, qulir ruhu min amri rabbi. Katakanlah, wa yas'alunaka anir ruh qulir ruhu min amri rabbi. Dan mereka bertanya kepada wahai Muhammad tentang ruh, katakanlah ruh itu adalah urusan Tuhanku. Jadi kita tidak tahu hakikat dari ruh itu seperti apa. Itu adalah rahasia Allah Subhanahu
wa ta'ala. Yang jelas kita meyakini bahwa ruh itu ada. Itulah yang disebut dengan hakikat manusia. Itu disebut dengan diri manusia itu. Kalau kita wafat, meninggal dunia, ruh itulah yang keluar dari jasad, berpisah dengan jasmani. Walaupun jasad kita ini masuk ke dalam kubur, sudah hancur dimakan cacing, dimakan ule, hancur. Tapi ruh tadi tidak hancur. Itulah keyakinan kita umat Islam. Berbeda dengan keyakinan orang ateis, orang anti Tuhan, orang yang tidak beragama. Jadi walaupun filsuf di barat sekalipun, bahkan dalam ilmu psikologi sekalipun, mereka tidak mengakui adanya ruh sebagai sesuatu yang berdiri sendiri. Jadi dalam ilmu psikologi modern itu tidak ada dalam ilmu itu yang namanya ruh, itu tidak ada. Bila ditanya, kok ada anak kita yang kuliah yang bidangnya psikologi, coba tanya, pastinya menjawab bahwa dalam ilmu psikologi modern tidak ada yang disebut dengan ruh. Dan itu sudah mulai dari filsuf yang terkenal di Yunani klasik itu yang disebut yang bernama Aristoteles. Jadi Aristoteles itu sendiri tidak mengakui adanya ruh. Yang ada hanya jasad jasmani. Ruh itu dipahami hanya sebagai reaksi kimia dari sistem saraf atau otak manusia. Nah, itu dalam ilmu sekuler di barat. Tapi dalam Islam, dalam filsafat Islam pun diakui bahwa ruh itu adalah satu entitas yang tersendiri yang berbeda dengan jasad. Di sebelum jasad kita ada, ruh itu Allah ada. Makanya janin itu setelah umur 120 hari baru ditiupkan ruh ke jasmani tersebut. Dan kalau kita wafat, ruh itu kembali berpisah dengan jasad. Pendek kata, kalbu, ruh dan jiwa itu ketiga-tiganya satu makna. Jadi kalb, ruh, jiwa, atau dalam bahasa Arab disebut dengan nafs, nafsun. Nafs diterjemahkan dengan jiwa, kemudian ruh, kemudian kalb. Itu 3 lafaz tapi maknanya satu, yaitu hakikat insan atau hakikat diri manusia. Samunya itu mukasuye, walaupun lafaznya berbeda. Kemudian lazimkanlah dirimu daripada memelihara kalbumu daripada segala kelakuan yang dicela seperti takabur dan riya, dan menghiasinya dengan kelakuan yang dipuji seperti sabar dan merendah diri karena beberapa perkara. Jadi dalam masalah kalbu ini ada dua bagian kajian. Yang pertama adalah memelihara kalbu dari segala sifat yang tercela. Setelah dipelihara dari sifat yang tercela, artinya setelah dibersihkan kalb atau ruh tadi dari sifat-sifat yang tercela, kemudian masuk bagian yang kedua, yaitu menghiasi kalbu atau ruh tersebut dengan sifat-sifat yang terpuji. Kenapa?
Kenapa hati itu, qalb itu mesti dibersihkan, disucikan dari segala sifat yang tercela dan dihiasi dari segala sifat yang terpuji? Ada 4 alasan di sini yang dikemukakan oleh pengarang. Yang pertama, karena Allah Subhanahu wa taala mengetahui apa yang ada di dalam atau bagaimana keadaan dari kalbu kita tersebut. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wallahu ya'lamu ma fi qulubikum. Allah Maha mengetahui apa yang ada di dalam hati kamu, di dalam kalbu kamu. Kalau manusia memang tidak tahu apa isi hati, disebut orang tak. Tapi manusia hanya bisa mengetahui yang tampak, yang zahir. Sedang Allah Maha mengetahui baik itu yang zahir maupun yang batin. Baik itu yang zahir di anggota jasmani kita maupun yang ada di dalam kalbu kita. Yang kedua, sabda Rasulullah SAW, Innallaha ta'ala la yanzuru ila suwarikum wa innama yanzuru ila qulubikum wa a'malikum. Sesungguhnya Allah Ta'ala tidaklah memandang atau menilai rupamu, dan ia hanya menilai hatimu dan amalmu. Jadi Allah tidak menilai manusia itu dari penampilan fisik atau rupa, baik itu gagah, cantik, bentuk tubuh yang atletis dan sebagainya. Yang Allah nilai itu yang pertama adalah hati, yang kedua amal. Jadi dengan demikian, tempat pandangan Allah yang pertama itu adalah hati kita, kalbu kita. Yang kedua baru amal kita. Jadi karena ada hubungan antara kalbu dengan amal. Karena kalbu yang bersih, yang suci akan melahirkan amal yang baik. Kalbu yang kotor atau ruh atau jiwa yang kotor juga akan menimbulkan amal yang tidak baik. Bapak Ibu jamaah rahimakumullah, yang ketiga, alasan kita mensucikan hati dari sifat yang tercela adalah sabda Rasulullah SAW. Yang ketiga alasannya adalah hati itu adalah raja, kalbu itu raja bagi segala anggota tubuh. Jadi kalau kita ibaratkan, kita analogikan dengan satu negara, maka hati itu, kalbu itu adalah raja atau presiden. Sedangkan anggota tubuh kita yang zahir ini adalah rakyat. Pemerintah, antara pemerintah dengan yang diperintah. Rakyat tentu mengikuti pimpinannya. Karena itu Nabi SAW bersabda, Ala wa inna fil jasadi mudghah iza shaluhat saluhal jasadu kulluh wa iza fasadat fasadal jasadu kulluh ala wa hiya qalb. Ketahuilah sesungguhnya dalam tubuh manusia itu ada segumpal daging. Apabila ia baik, maka baiklah seluruh tubuh tersebut. Apabila ia rusak, maka rusak pula lah seluruh tubuh tersebut. Ketahuilah itulah yang disebut dengan kalbu. Jadi di sini Nabi masih menggunakan ibarat segumpal daging mudghah. Padahal yang dimaksud di sini adalah hati ruhani. Kenapa Nabi menggunakan istilah segumpal daging? Hanyalah sekedar untuk memudahkan pemahaman. Di sebagaimana yang dimaksud itu adalah hati ruhani.
Yang keempat, kenapa hati itu mesti disucikan? Kalbu itu tempat menaruh bagi segala sifat kepujian. Hati itu adalah tempat segala hal-hal yang terpuji. Yang pertama adalah iman. Iman di mana letaknya? Di dalam kalbu, dalam ruh, dalam jiwa kita itu. Disitulah letaknya iman. Iman itu adalah sesuatu yang paling berharga bagi manusia. Kalau ada harato, kita bandingkan dengan harato, maka itu adalah haratonan paling baharago yang kita miliki. Dan itu letaknya di dalam kalbu, dalam ruh. Yang kedua adalah ma'rifah. Apa itu ma'rifah? Pengetahuan tentang Tuhan. Itu juga letaknya di hati. Di antara semua pengetahuan, semua ilmu, maka ilmu tentang Tuhan itulah ilmu yang paling mulia. Kenapa? Karena Allah yang maha mulia, tidak ada yang melebihi kemuliaan Allah. Karena itu ilmu tentang Allah, pengetahuan tentang Allah adalah pengetahuan yang paling mulia. Karena itu letaknya di dalam kalbu. Kemudian hal-hal yang terpuji yang lain yang letaknya dalam hati adalah bukan hanya pengetahuan tentang Tuhan, tapi seluruh ilmu itu letaknya di dalam kalbu. Ilmu itu kita belajar di mana letak ilmu itu di dalam kalbu. Kemudian sifat-sifat terpuji yang merupakan ibadah batin seperti tawakal, ridha, sabar, syukur dan lain sebagainya itu juga letaknya di dalam hati. Maka patutlah sangat bagi pertaruhan yang seperti ini dipelihara akannya daripada segala kelakuan yang dicela dan dijaga daripada seterunya, yaitu syaitan. Kemudian yang kelima, dimohon maaf tadi Abu salah ampe sebut inilah ada 5 kiranya. Kalbu itu adalah tempat ilham daripada malaikat dan tempat was-was bagi syaitan. Jadi dalam kalbu tadi menerima ilham dari malaikat, juga kalbu tadilah yang menjadi sasaran dari was-was syaitan. Jadi kita melakukan perbuatan yang tidak baik, melakukan amal yang tidak baik, itu kadang-kadang juga dipengaruhi oleh yang pertama was-was syaitan, yang kedua ilham dari malaikat. Di was-waskannya enggak? Nama itu kita dihasut oleh syaitan untuk melakukan perbuatan yang tidak baik. Kalau yang baik itu datang dari malaikat, itu disebut dengan ilham. Jadi karena itu hati itu mesti kita sucikan, mesti kita bersihkan. Karena kalau hati itu kotor, kalbu itu kotor, maka setan akan mendekat. Kalau kalbu tadi suci, kalbu tadi bersih, maka yang akan mendekat adalah malaikat dengan mendatangkan ilham. Di Bapak Ibu jamaah rahimakumullah, itulah 5 alasan
kenapa kita mesti mensucikan kalbu kita. Kita ulang balik tadi yang pertama, kita kan ada Bu? Yang pertama tadi. Yang pertama karena Allah mengetahui apa yang ada di dalam hati kita. Yang kedua karena penilaian Allah itu yang pertama kepada hati, yang kedua kepada amal. Jadi pandangan Allah itu adalah kepada hati dan amal. Yang ketiga, hati itu adalah raja dalam diri manusia. Yang keempat, hati itu tempat bagi perkara-perkara atau hal-hal yang mulia. Yang kelima, hati itu tempat ilham dari malaikat dan tempat was-was bagi syaitan. Jadi kita ulangi bahwa yang dimaksud dengan kalbu di sini adalah identik dengan ruh atau dengan jiwa yang merupakan hakikat dari manusia itu sendiri. Jadi demikian pengantar dari bahagian ini yang berkaitan dengan mensucikan hati dari perbuatan atau sifat-sifat tercela. Semoga bisa kita ambil manfaatnya. Wallahu a'lam bishawab. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.